Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama kami, yang Immanuel menyertai kami sampai akhir zaman. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kembali kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya mengerti dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 4 ayat 20-21. Tertulis demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, harga properti di Hong Kong untuk abu dari orang yang sudah meninggal lebih mahal daripada harga sebuah unit apartemen. Sebuah unit berukuran kecil untuk sebuah guci abu bisa mencapai harga hingga 3 miliar rupiah. Sementara itu saat ini di Hong Kong ada sekitar 200.000 set abu dari orang-orang yang sudah meninggal yang menunggu tempat peristirahatan. Karena belum ada lahan dan belum ada properti yang tersedia. Bagi sebagian orang, baik hidup maupun mati, kelihatannya begitu mengkhawatirkan dari segi finansial. Tapi bagi kita yang percaya, tidak perlu kita khawatir soal hidup ataupun mati. Oleh karena kita punya harapan di dalam Tuhan, kita perlu memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, yang sanggup menyediakan semuanya. Dalam Roma 4 ayat 20-21 ini kita baca, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat ini merujuk kepada Abraham, tokoh iman dalam perjanjian lama, dan menggambarkan tentang keyakinan dan kepercayaan yang luar biasa yang ia miliki terhadap janji Allah. Abraham tidak ragu, tapi ia diperkuat dalam imannya kepada janji Tuhan. Siapa yang memperkuat iman Abraham? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan menopang Abraham untuk mempercayai perkataan Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan pasti digenapi. Abraham menjadi teladan bagaimana kita dapat mempercayai akan janji Allah tanpa keraguan, sebab Tuhan dapat memanifestasikan setiap janjinya sebagaimana ia memanifestasikan janjinya itu kepada Abraham dan Sarah walaupun mereka sudah sangat tua. Iman kita kepada Tuhan bukan saja tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di bumi ini, tapi juga soal kematian dan bahkan melampaui kematian itu sendiri. Dalam kekekalan, kita punya jaminan dari janji Allah di dalam Kristus bahwa kita yang percaya kepadanya akan memperoleh kepastian untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini keadaan hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, mungkin disebabkan karena tagihan, masalah keuangan, masalah keturunan, pekerjaan, usaha, kesehatan yang sedang terganggu, mungkin ada persoalan dalam pelayanan, dan berbagai hal yang mengkhawatirkan sedang terjadi. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan yang pasti dan sanggup untuk menggenapi janjinya dalam ketidakpastian dunia ini. Tuhan tidak pernah berubah kuasanya, dan Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya. Hanya kitalah yang seringkali berubah-ubah dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Tapi mari saat ini kita tetapkan hati untuk percaya sungguh kepada Tuhan
mengandalkannya dan bersandar pada kasih karunia-Nya dalam segala hal di hidup kita. Jangan kita bersandar ataupun bangga dengan kehebatan dan kepandaian kita sendiri. Percayai Tuhan sepenuhnya untuk hidup kita yang di bumi ini dan dalam kekekalan nanti. Sebab di dalam Tuhan Yesus ada penyediaan, ada pemeliharaan, dan ada keselamatan serta kehidupan yang kita perlukan. Apa yang dialami oleh Abraham akan kita alami nyata dalam hidup kita, asalkan kita setia dalam iman kepada Tuhan sampai akhir. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk teguh beriman, percaya kepadamu, bahwa Tuhan Engkau sanggup menggenapi janji-janji-Mu bagi kami. Kami tidak mau lemah, kami tidak mau khawatir, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan bukan hanya di bumi ini saja Tuhan menyediakan, tapi Engkau menyediakan kepada kami rumah yang kekal dalam kerajaan sorga. Jamah hati kami Tuhan dan kuatkan selalu untuk percaya sepenuhnya kepadamu, bahwa setiap janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah kuasa Tuhan menolong dan memampukan kami, sehingga kehidupan kami berhasil dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.